suara ribut mencoba untuk melerai dengan menahan saksi Adlin, namun tidak lama setelah itu datang saksi Ajis membawa parang mengarahkan kepada terdakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Matsna Warasabila dengan NPM 30232100141. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil analisis saya mengenai putusan tindak pidana penganiayaan dengan nomor putusan 101-Pit.B/2024 Pengadilan Negeri Sinjai. Sebelumnya, saya akan memaparkan identitas terdakwa terlebih dahulu. Terdakwa memiliki nama lengkap Afdan Maulana bin Amboh yang bertempat lahir di Sinjai dan berumur 23 tahun. Terdakwa lahir pada 27 September 2001 yang berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia. Tempat tinggal terdakwa yaitu di Dusun Labetang, Desa Palae, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, beragama Islam, dan pekerjaannya sebagai pelajar atau mahasiswa. Selanjutnya saya akan menjelaskan kronologi terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu Afdan Maulana bin Amboh. Pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, pukul 22.30 WITA di Dusun Labetang, Desa Palae, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, terdakwa sedang berada di rumahnya mendengar suara gas motor yang kencang dari rumah tetangga. Padahal waktu itu sudah larut malam, sehingga terdakwa mencoba untuk menegur tetangga yang membunyikan motor tersebut. Lalu sesampainya di tempat kejadian, sekitar pukul 23.00 WITA, terdakwa menegur saksi korban Adlin agar suara gas motor dikecilkan karena mengganggu warga sekitar yang sedang beristirahat. Mendengar hal itu, saksi Adlin dan Rifki tidak terima, sehingga mencoba mengejar terdakwa. Saksi Muhammad Nur yang mendengar ada suara ribut mencoba untuk melerai dengan menahan saksi Adlin, namun tidak lama setelah itu datang saksi Ajis membawa parang mengarahkan kepada terdakwa. Terdakwa dengan cepat menangkis parang tersebut dengan tangan hingga menyebabkan luka pada pergelangan tangan terdakwa. Setelah itu, terdakwa mencoba kabur, namun saksi Ajis memarangi terdakwa untuk kedua kalinya pada bagian paha belakang. Dalam keadaan terjatuh dan merasa terdesak, terdakwa mencoba untuk membela diri dengan mengambil balok kayu di sekitarnya dan mengayunkan balok tersebut dengan cara dilempar dan mengenai lengan kanan atas saksi korban Adlin yang menyebabkan luka. Demikian kronologi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban Adlin yang menyebabkan saksi korban Adlin terluka. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUH Pidana. Dengan demikian, terdakwa mendapatkan tuntutan sebagaimana yang pertama, menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat 1 KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal. Yang kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Yang ketiga, menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500. Selanjutnya, amar putusan atau vonis yang ditetapkan oleh hakim terhadap terdakwa, yaitu yang pertama, menyatakan terdakwa Afdan Maulana bin Amboh telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Akan tetapi, tidak dapat dijatuhi pidana karena didasarkan pada pembelaan terpaksa atau nutwir. Yang kedua, melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum. Yang ketiga, memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan. Yang keempat, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. Yang kelima, membebankan biaya perkara terdakwa kepada negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengapa bisa terdakwa Afdan Maulana bin Amboh lepas dari segala tuntutan yang didakwakan oleh penuntut umum, yaitu jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 49 ayat 1 KUHP yang berbunyi
Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa yang mengayunkan balok kayu dan mengenai lengan kanan atas saksi Adlin merupakan bentuk pembelaan terpaksa kepada dirinya, karena pada saat itu terdakwa dikejar oleh saksi Adlin, Rifki, dan saksi Ajis untuk melukai terdakwa dengan menggunakan parang. Dalam keadaan terjatuh dan merasa terdesak untuk menyelamatkan nyawanya, maka terdakwa mengambil balok kayu di sekitarnya dan mengayunkan balok tersebut dengan cara dilempar sehingga mengenai lengan kanan atas saksi korban Adlin yang mengakibatkan luka memar. Pada kesimpulannya, terdakwa tidak dikenai hukuman karena perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan untuk melindungi dirinya sendiri dari ancaman serangan. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa adalah alasan pembenar yang menghapuskan unsur melawan hukum. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.